Halo semuanya, pernah kepikiran nggak di tengah sistem pendidikan kita ada revolusi diam-diam yang lagi berjalan? Ya, sekolah menengah kejuruan atau yang kita kenal sebagai SMK lagi dirombak total. Bener-bener dari dasarnya, buat menjawab tantangan zaman. Yuk kita kupas tuntas transformasinya bareng-bareng. Coba deh bayangin, gimana kalau rapor sekolah itu bukan lagi soal nilai akhir yang bikin deg-degan, tapi justru jadi semacam peta harta karun. Peta yang nunjukin, di sini nih ada potensi tersembunyi yang bisa kita gali. Nah, perubahan mindset inilah yang jadi kunci dari semua obrolan kita kali ini. Oke, buat ngerti semua ini, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Kita mulai dari paling atas, dari visi besar negara kita, yang jadi fondasi dari semua ini. Perubahan ini tuh bukan sulap, bukan sihir, bukan terjadi dalam semalam. Ini perjalanan panjang loh. Coba kita lihat di lini masanya. Selama puluhan tahun, pemerintah itu terus-terusan nyempurnain kebijakannya. Mulai dari penyeragaman nama jadi SMK di tahun 97, terus dikasih payung hukum yang kuat, lanjut ke program revitalisasi besar-besaran tahun 2016, dan sampai yang paling baru nih, strategi SMK Pusat Keunggulan yang jauh lebih tajam dan fokus. Oke, sekarang kita bedah bedanya ya, karena ini penting banget. Gini deh analoginya. Program revitalisasi yang lama itu kayak kita nebar jala besar. Harapannya ya dapat ikan, apa aja. Nah, program SMK Pusat Keunggulan yang baru ini lebih kayak mancing pakai tombak. Sasarannya jelas, presisi, fokus. Jadi fokusnya geser. Dari yang penting ada kerjasama, jadi kerjasama yang beneran menghasilkan pekerjaan buat lulusan. Pertanyaan utamanya sekarang jadi simpel banget. Lulusannya kerja nggak? Nah, ini dia jantung dari kemitraan model baru itu. Namanya Link and Match 8+I. Udah, lupain deh MOU yang cuma buat seremoni foto-foto. Ini tuh beneran daftar periksa yang mengikat. Ada 8 kewajiban utama plus inovasi. Artinya apa? Industri itu bukan lagi cuma jadi penampung lulusan. Mereka sekarang jadi mitra produksi. Mereka ikut bikin kurikulum, ngirim ahlinya buat ngajar di kelas, dan yang paling penting, punya komitmen buat merekrut lulusannya. Beda banget kan? Visi nasional segede itu kan keren ya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya sekolah katakanlah di daerah bisa ngejalanin visi itu jadi aksi nyata di lapangan? Nah, disinilah kita mulai ngomongin soal mesin penggeraknya. Yuk, kita pakai analogi lagi biar gampang. Anggap aja sekolah itu mobil, dan visi nasional itu tujuan akhir perjalanan kita. Dulu nih, rapor sekolah itu mungkin rasanya kayak dapat surat tilang, ya kan? Bikin was-was. Nah sekarang, rapor pendidikan itu fungsinya kayak dashboard mobil kita. Isinya semua data penting, penunjuk bensin, kecepatan, temperatur mesin, supaya kita tahu, oh ini nih yang perlu diatur biar kita nyampe tujuan dengan aman dan efisien. Oke, kalau rapor pendidikan itu dashboardnya, maka perencanaan berbasis data atau PBD, inilah mesinnya. PBD itu ya prosesnya. Proses gimana sekolah secara rutin ngeliatin dashboard tadi, terus nanya, loh kok lampu indikator ini nyala? Kenapa ya? Habis itu mereka baru deh ngerancang perbaikan yang pas sasaran biar mesinnya jalan mulus lagi. Dan ini bagian paling krusialnya. Semua ini butuh perubahan budaya yang fundamental. Kalau di rapor pendidikan ada indikator warna merah atau kuning, itu bukan lagi aib. Bukan berarti kepala sekolahnya gagal. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu jadi titik start yang paling jujur. Itu kayak undangan buat bilang, oke tim, data bilang kita punya PR di sini. Yuk kita ngopi, kita duduk bareng, kita cari akarnya sama-sama. Nah, yang menariknya, mesin PBD ini punya cara kerja yang simple banget tapi powerful. Ada siklusnya, namanya siklus IRB. Siklusnya cuma 3 langkah, gampang banget. Pertama, identifikasi. Artinya, jangan serakah mau benerin semua. Pilih 1-3 masalah yang paling urgent dari data. Kedua, ini yang paling penting nih, refleksi. Tahan dulu nafsu buat langsung loncat ke solusi. Gali dulu, tanya terus, kenapa ya ini bisa terjadi? Dan yang terakhir, baru deh benahi. Setelah akarnya ketemu, baru kita rancang solusi yang bener-bener nembak langsung ke masalahnya. Dan contoh ini nunjukin dengan jelas banget gimana tahap refleksi itu jalan. Ada metode simple namanya 5 whys atau 5 mengapa. Coba lihat. Masalah awalnya kan kelihatan di permukaan. Skor literasi siswa rendah, oke. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tanya, kenapa? Terus tanya lagi, kenapa? Kita kupas terus lapis demi lapis sampai akhirnya, jeng-jeng, kita nemuin akar masalahnya itu bukan di siswanya, tapi ternyata di pelatihan gurunya. Nah, penemuan ini mengubah total jenis solusi yang kita butuhkan kan?
Tapi ya tentu aja metode sekeren 5 mengapa ini nggak akan ada gunanya kalau guru-gurunya takut buat ngomong jujur. Nanti saya disalahin gitu misalnya. Nah disinilah kepemimpinan kepala sekolah diuji. Tugasnya adalah menciptakan lingkungan yang aman, di mana ngakuin ada kekurangan itu bukan aib, tapi justru langkah pertama buat jadi lebih baik. Oke, jadi anggaplah sebuah sekolah udah berhasil nih nemuin akar masalahnya. Misalnya, oh siswa kita kurang pengalaman industri yang real. Terus gimana cara benahinya di lapangan? Yuk kita intip beberapa contoh konkretnya. Salah satu solusi yang paling keren dan efektif itu namanya Teaching Factory atau TEFA. Konsepnya mungkin kedengeran radikal, tapi sebenarnya simple. Kita bawa suasana pabrik atau industri ke dalam sekolah. Ini jawaban telak buat masalah kurangnya pengalaman kerja yang tadi. Tujuannya TEFA ini jelas banget. Ini bukan cuma sekedar praktek biasa ya. Ini soal siswa belajar sambil beneran bikin produk atau ngasih jasa yang nyata. Mereka ngerasain langsung gimana tekanannya, gimana standar kualitas industri, dan bahkan ujung-ujungnya bisa numbuhin jiwa wirausaha di diri mereka. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, pemerintah beneran serius. Ada alokasi dana sampai 37,5 miliar rupiah untuk tahun 2025. Angka sebesar ini tuh sinyal yang kuat banget. TEFA ini didesain buat jadi tulang punggung pembelajaran di ratusan SMK se-Indonesia. Tapi, nggak semua masalah itu kelihatan jelas kayak tadi. Kadang-kadang data yang kelihatannya bagus malah nyembunyiin masalah yang lebih dalam. Coba bayangin, ada sekolah yang skor asesmen kompetensi minimum atau AKM-nya tinggi. Keren kan? Kelihatannya sukses. Tapi, gimana kalau skor tinggi itu cuma hasil dari ngedrill soal terus-menerus, bukan karena siswanya beneran paham konsep? Nah disinilah PBD jadi pahlawannya lagi. Sekolah yang jeli nggak akan cuma lihat skor akhirnya aja. Mereka akan refleksi lebih dalam dan mungkin bakal nemuin, oh akar masalahnya ternyata metode ngajar kita yang belum ngajak anak berpikir kritis. Jadi solusi benahinya bukan nambahin jam les atau latihan soal buat siswa, tapi justru ngadain pelatihan buat guru-gurunya, biar cara ngajarnya yang diubah. Oke, kita zoom out lagi, kembali ke gambaran besarnya. Semua kerja keras di internal sekolah ini, mulai dari baca data, refleksi, bikin program perbaikan, ternyata manfaatnya bukan cuma buat internal aja loh, ada hadiah besarnya di ujung jalan. Dan inilah momen ahanya. Ternyata semua indikator yang jadi fokus PBD, kayak iklim keamanan sekolah, kualitas pembelajaran, literasi, numerasi, itu bukan indikator yang dipilih ngasal. Indikator-indikator itu nyambung sempurna dengan komponen yang dinilai buat dapat akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional. Keren banget kan? Jadi ini dia kuncinya, PBD itu bukan kerjaan tambahan, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, dengan ngejalanin siklus PBD dengan baik, sekolah itu sebenarnya lagi nyicil, lagi ngebangun portofolio bukti buat akreditasi secara otomatis. Mereka nggak perlu lagi tuh sistem kebut semalam pas mau akreditasi. Kenapa? Karena mereka menjalani proses perbaikan itu setiap hari, dan cerita perubahan itulah yang dicari asesor. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup mendalam. Mungkin ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin sekolah di zaman sekarang itu bukan cuma soal jago baca data ya, tapi lebih ke mampukah ia mengubah angka-angka dan data yang dingin itu menjadi sebuah cerita perubahan yang hangat, yang menginspirasi, dan yang dirasakan kepemilikannya oleh semua orang di sekolah itu.